20 people are held hostage on a speeding bus near Hiroshima, Japan. Inside, a 17-year-old mental patient holds the driver at knife point. Cops block the road using another bus, forcing the hijacked coach onto an off-ramp. As the bus slows, one passenger escapes the chaos by jumping out a rear window. But the blockade fails and the bus rolls on. Musim Golden Week adalah musim yang paling ditunggu oleh orang-orang Jepang. Karena setelah mereka bekerja sekian lama, akhirnya mereka bisa menikmati masa liburan bersama keluarga dan juga teman-teman mereka. Tapi, walaupun Golden Week itu menyenangkan dan sangat ditunggu, ada nih satu Golden Week di tahun 2000 yang mungkin akan selalu dikenang oleh orang-orang Jepang. Karena ada sebuah insiden di Golden Week yang cukup tragis. Nah, insiden ini terjadi di sebuah bus yang dioperasikan oleh Nissin Nippon Railroad Corporation. Ini mengalami sebuah insiden yang mengakibatkan beberapa orang terluka dan satu orang meninggal dunia. Bis Nissin Nippon Railroad Corporation ini akan melakukan perjalanan dari kota kecil Saga menuju ke Fukuoka, Kyushu di Jepang. Bis ini cukup besar dan bisa menampung harusnya 50 orang. Tapi pada saat itu, di tanggal 3 Mei tahun 2000, bis ini hanya terisi 22 orang. 20 orang dewasa, satu anak kecil berusia 6 tahun, dan juga satu sopir. Nah, awalnya semua berjalan lancar. Si penumpang masuk ke dalam bus, dan anak kecil yang berusia 6 tahun ini juga masuk sendirian ke dalam bus. Anak kecil ini bernama Yuki. Yuki diantar oleh orang tuanya untuk masuk ke dalam bus, dan Yuki ingin pergi ke Fukuoka untuk bertemu dengan kakek neneknya. Ya, mungkin orang-orang di Jepang saking percayanya ya, dengan semua transportasi atau kepercayaan yang tinggi lah sama orang sekitar, jadi anak umur 6 tahun itu udah biasa kayaknya untuk pergi sendirian lah dari kota ke kota, karena perjalanan dari kota Saga ke Fukuoka itu lumayan lama, sekitar 70 menit lah. Lalu ketika semua penumpang sudah masuk ke bus dan bus sudah mengecek semuanya aman, bus pun berangkat. Nah, ketika bus sudah berangkat, ya semua masih baik-baik aja. Para penumpang ada yang istirahat, tertidur, membaca buku, makan, dan lain sebagainya. Masih baik-baik saja. Salah satu penumpang itu ada seorang anak laki-laki berusia 17 tahun. Anak laki-laki ini bernama Seiichi Taniguchi. Seiichi Taniguchi itu punya tujuan lain di kepalanya. Di saat semua penumpang pergi ke Fukuoka Kyushu itu untuk berwisata atau untuk bertemu dengan keluarganya, beda nih dengan Seiichi Taniguchi. Dia naik bus tersebut bukan untuk berwisata atau ketemu dengan keluarga, melainkan ingin membajak bus tersebut. Pada tanggal 3 Mei tahun 2000, sekitar pukul 12.56, bus Nissin Nippon Railroad Corporation itu meninggalkan kota kecil Saga dan berjalan stabil di jalan menuju kota Fukuoka. Kondisinya pada saat itu adalah di belakang supir bus yang duduk adalah si Yuki sendirian sambil menikmati perjalanan. Lalu di belakang itu diikuti oleh penumpang lainnya. Nah, si anak laki-laki Seiichi Taniguchi itu duduk di tengah-tengah. Nah, ketika sudah berjalan 40 menit di perjalanan, sudah sampai di daerah Fukuoka, si Seiichi Taniguchi ini berdiri. Dia berdiri perlahan, dia menuju ke depan, berada di samping supir bus. Pada saat dia sudah sampai di samping supir bus, dia menodongkan pisau ke supir bus tersebut dan mengancam supir bus tersebut kalau supir ini nggak mau mengikuti kata-katanya dia, maka si Seiichi itu akan membunuh supir bus tersebut. Mendengar hal itu, supir bus itu terdiam dan mengangguk. Dia akan mengikuti apapun perkataannya Seiichi pada saat itu. Nah, kejadian Seiichi berdiri dan menghampiri supir bus itu sekitar pukul 13.35. Pada saat Seiichi sudah mengancam supir bis, dia langsung berbalik badan. Dia langsung berdiri di lorong bis dan dia berkata kepada semua penumpang, kalian semua itu nggak boleh bergerak dan kalian harus mengikuti apa yang saya perintahkan. Di sini Seiichi mengatakan bahwa semua penumpang itu harus menutup tirai yang ada di bus agar apapun yang dilakukan oleh Seiichi itu tidak terlihat dari luar.
Penumpang pun langsung segera menutup tirai bus bersamaan. Dan di sini Yuki benar-benar ketakutan karena posisinya Yuki benar-benar dekat dengan Seiichi. Dia duduk di depan kan pada saat itu. Nah, Seiichi juga mengatakan dia ingin semua wanita itu berada di tengah-tengah bus dan laki-laki ada di belakang. Di sini semua mencoba untuk mengikuti semua perkataannya Seiichi. Tapi ada satu wanita nih yang merusak rencananya Seiichi. Yang awalnya Seiichi itu udah pede ya, dia mendapatkan attention dari semua penumpang, tapi akhirnya rencananya dia tuh nggak berjalan sesuai dengan keinginannya. Bus mengisi bahan bakar di pintu tol dekat kota Moji. Waktu itu ada seorang penumpang wanita berusia 40 tahun yang berhasil keluar dari bus untuk pergi ke kamar mandi. Nah, di sela-sela ini, dia menyempatkan diri untuk menelpon pihak berwenang. Di sini, dia mengatakan bahwa kayak ada satu orang yang menyandra satu bus. Dia mengatakan gitu kepada polisi. Di sini pun polisi mendapatkan laporan pertama dan berusaha melacak bus yang ditumpangi oleh wanita berusia 40 tahun ini. Lalu, di sini Seiichi tahu kalau wanita berusia 40 tahun yang ia biarkan ke kamar mandi itu berhasil menelpon polisi. Dan karena panik, Seiichi pun masuk ke dalam bis lalu meminta sopir bis untuk melaju meninggalkan wanita tadi. Nah, ketika lagi melaju nih ya, ada seorang penumpang wanita lagi nih berusia 30 tahun bernama Mikiko. Mikiko itu kabur lewat jendela di samping tempat duduknya, membawa semua barang bawaannya. Dia kabur, lompat dari jendela dan berhasil keluar. Nah, di sini melihat kejadian itu, Seiichi benar-benar panik dan marah banget. Di sini mulai dia kacau karena banyak penumpang yang juga berusaha untuk kabur dan dua wanita itu sudah berhasil keluar dari bus. Ketika semuanya sudah panik ya di dalam bus, Seiichi lalu mengambil dua wanita dan menikam dua wanita itu sampai terluka. Kejadian ketika Mikiko keluar dari jendela itu pada saat bus berada di simpang Ogori di prefektur Yamaguchi. Nah, si Mikiko berhasil keluar dari jendela dan pada saat keluar dari jendela ternyata dia terbentur dan kakinya patah. Di sini Mikiko juga melaporkan kepada polisi, lalu polisi berhasil menemukannya dan Mikiko pun dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Mikiko mengatakan kepada polisi bahwa di dalam bus tersebut sekarang tersisa 20 orang dan 20 orang tersebut beberapa di antaranya itu sudah ada yang terluka. Nah, mendengar laporan dari Mikiko, polisi pun mulai nih bergerak karena sudah mendapatkan dua laporan kan. Yang awalnya polisi menganggap hal ini kayak masih biasa aja, udah mulai nih mereka tuh kayak membentuk kelompok untuk mengejar si bis tersebut. Bis tetap berjalan di tengah chaosnya keadaan di dalam bis tersebut. Nah, di pukul 16.09, Seiichi punya ide. Dia menelpon pihak kepolisian dengan ponselnya sendiri dan mengatakan kalau dia adalah pembajak di bis tersebut. Dan dia di sini memiliki banyak penumpang yang terluka dan juga satu orang penumpang anak kecil berusia 6 tahun. Jika kalian mau mereka selamat, biarkan bis ini berhenti untuk mengisi bahan bakar lagi dan kalian harus memberikan saya pistol. Nah, ketika Seiichi sudah menelpon polisi dengan ponselnya sendiri, dia nggak sadar nih kalau yang dia lakukan itu akan memberikan peluang kepada polisi menemukan di mana lokasi Seiichi dan bus ini kemana dan mau kemana. Nah, karena polisi sudah mendapatkan info tersebut, akhirnya semua polisi ini mulai bergegas mencari bus yang dibajak ini. Ketika sudah selesai menelpon polisi, Seiichi itu meminta satu orang pria berusia 52 tahun untuk pergi ke belakang bus. Entah untuk apa. Nah, di sini pria tua berusia 52 tahun ini merasa mendapatkan kesempatan untuk bisa kabur keluar dari bus itu. Lalu ya laki-laki ini mundur ke belakang bus dan akhirnya dia melompat keluar bus dari bagian belakang itu. Di sini laki-laki tua ini akhirnya diselamatkan oleh polisi. Nah, karena kejadian ini sudah menyebar ke sosial media yang ada di Jepang, terutama stasiun TV, akhirnya media dan juga helikopter polisi itu mengintai di udara di dekat bus tersebut dan merekam semua kejadian tersebut secara real time. Polisi-polisi pun juga sudah kayak mepet ke bus tersebut dan berusaha untuk berkomunikasi dengan Seiichi yang ada di dalam bus. 20 people are held hostage on a speeding bus near Hiroshima, Japan. Inside, a 17-year-old mental patient holds the driver at knife point. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 17.24, para polisi ini terus berusaha bernegosiasi dengan Seiichi yang ada di dalam bis. Nah, hasil dari negosiasi itu adalah Seiichi
mau melepaskan 4 pria yang ia sandra. Nah, ketika bus akan dihentikan di dekat sebuah terowongan di jalan raya, Seiichi pun melepaskan 4 sandera laki-laki ini. Pada kondisi tersebut, polisi nggak mau gegabah. Mereka nggak mau langsung menyerang Seiichi atau menangkap, karena takutnya Seiichi malah melukai para sandera yang masih ada di dalam bus tersebut. Nah, di sini polisi lebih kayak dia memerintahkan beberapa polisi lain untuk menutup jalan tol dengan menggunakan bis polisi yang panjang, supaya mereka ini nggak bisa kabur lebih jauh. Cops block the road using another bus, forcing the hijacked coach onto an off-ramp. Setelah bis ini berhenti di area parkir, polisi berusaha terus bernegosiasi sama si Seiichi agar dia mau melepaskan sandera-sandera di dalam bis tersebut. Perdebatan dan juga negosiasi yang cukup panjang, akhirnya Seiichi ini setuju untuk melepaskan 2 wanita yang telah ia tikam karena lukanya cukup parah. Nah, di saat Seiichi mau mengeluarkan 2 wanita yang dia tikam, ada nih ternyata satu wanita berusia 34 tahun yang melompat lewat jendela di samping kursinya. Nah, jadinya total sandera yang keluar dari bus tersebut adalah 3 orang. 2 yang terluka dan 1 yang lompat dari jendela. Nah, 2 wanita yang terluka ini langsung dibawa ke rumah sakit sama polisi. Di rumah sakit, sayangnya hanya 1 yang selamat. Yang nggak selamat itu adalah wanita berusia 68 tahun bernama Tatsuko Tsukamoto. Dia meninggal dunia karena lukanya sudah cukup parah dan sudah kehilangan darah cukup banyak. Lukanya itu di area leher, kayaknya ditikam cukup dalam sama Seiichi, ya udah akhirnya nggak bisa diselamatkan. Wanita yang terluka parah tapi selamat itu usianya 30 tahunan, ya dia cuman cukup perawatan aja lah agar bisa menyembuhkan lukanya. Ketika Seiichi sudah melepaskan 2 sandera tersebut, akhirnya Seiichi masuk balik lagi ke bus dan dia mengancam supir busnya agar bergerak mengemudi bus ke Tokyo. Nah, di sini polisi kaget banget dan berusaha bernegosiasi lagi sama si Seiichi. Tapi Seiichi nggak mau, dia tetap pokoknya jalanin busnya dan menuju ke Tokyo. Nah, di tengah perjalanan menuju ke Tokyo, polisi itu tetap nih mengikuti bus tersebut dan berbicara sama Seiichi untuk menghentikan bus ini. Di dalam bus, Seiichi itu mulai mengancam polisi lagi. Kalau polisi tidak membiarkan bus ini bergerak atau berjalan menuju ke Tokyo, maka dia akan membunuh si gadis berusia 6 tahun ini. Karena gadis ini udah mulai ditikam, udah mulai dipegang sama Seiichi dan kayak udah ditodong-todong gitu pisaunya. Di sini polisi nggak mau bersikap gegabah karena kemungkinan Seiichi untuk nekat menghilangkan nyawa dari anak kecil itu sangat besar. Ya udah dibiarin aja tuh jalan busnya, di jalan busnya, dan polisi tetap mengikuti bus tersebut dari belakang. Lalu waktu sudah menunjukkan pukul 22.02. Di sini bus berhenti lagi untuk mengisi bahan bakar. Bus berhenti di area layanan Kodani di Higashi Hiroshima. Di sini para polisi itu berusaha nih untuk memberikan makanan dan minuman kepada beberapa sandera yang ada di dalam bis tersebut agar mereka tidak pingsan karena kelaparan dan juga kehausan. Karena udah hampir seharian nih mereka pasti nggak makan dan nggak minum. Karena polisi sudah memberikan makanan dan minuman, Seiichi ingin membalas kebaikan dari para polisi ini dengan memberikannya imbalan melepaskan 2 sandera yang ada di dalam bus. Selama kejadian ini, polisi itu berusaha mencari tahu siapa Seiichi Taniguchi sebenarnya. Akhirnya dia mendapatkan identitasnya Seiichi. Nah, polisi itu berusaha menghubungi pihak keluarga dari Seiichi. Dan akhirnya pada pukul 23.10 itu Seiichi berhasil diidentifikasi dan polisi langsung menelpon pihak keluarga. Saat itu pihak keluarga datang ke tempat lokasi bus tersebut berhenti dan berusaha memujuk Seiichi agar mau menyerahkan diri dan melepaskan sandera-sandera tersebut tanpa melukai mereka. Tapi di sini Seiichi menolak keras permintaan dari keluarganya. Dia tetap akan menyandra si orang-orang ini sampai di tujuannya, yaitu di Tokyo. Lalu sekitar pukul 12.35, Seiichi mengeluarkan lagi nih 1 orang penumpang wanita. Jadi sekarang total sandera yang ada di dalam bus itu sekitar 8 atau 10 orang yang masih belum bisa keluar dari bus tersebut. Karena Seiichi jadinya kan semakin sedikit orang yang ada di bus tersebut, semakin susah mereka bergerak. Karena pantauannya sudah ke orang-orang ini aja, udah nggak banyak soalnya. Polisi terus bernegosiasi sampai pukul 5 pagi di tanggal 4 Mei tahun 2000. Selama 15 jam nih ya, polisi berusaha untuk melumpuhkan si Seiichi. Polisi langsung melumpuhkan Seiichi dengan menyerbu bus
menggunakan granat akustik dan berhasil menangkap Seiichi serta mengeluarkan penumpang yang tersisa di bus termasuk sang supir dalam keadaan aman. Tapi saat Seiichi ditangkap, satu polisi itu mengalami luka karena ditikam di bagian kaki oleh Seiichi. Tapi yang lainnya itu baik-baik saja, hanya satu polisi ini aja. Ya udah, akhirnya Seiichi dibawa ke kantor polisi dan yang lainnya itu dikembalikan ke keluarga masing-masing atau ke tujuannya lah kayak gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih Seiichi melakukan hal ini? Siapa Seiichi? Dan kenapa? Apa motifnya dia melakukan pembajakan bus tersebut? Seiichi Taniguchi dibesarkan di Jepang Selatan dalam keluarga kelas menengah yang khas. Ayahnya merupakan seorang pekerja kantoran di sebuah perusahaan peralatan konstruksi dan ibunya merupakan seorang perawat. Ketika sudah sekolah dasar, Seiichi selalu mendapatkan nilai yang bagus di kelasnya. Dia juga merupakan siswa teladan, tapi dia punya sifat yang sedikit berbeda. Seiichi tidak akan pernah nyaman ketika dia berada di dekat teman-temannya. Nah, saat sekolah menengah pertama, Seiichi selalu menjadi target bullying oleh teman-temannya. Walaupun pada tingkat kelas menengah, si Seiichi tetap mendapatkan nilai bagus, tapi semakin sering dia mendapatkan intimidasi, semakin berubah nih sikapnya Seiichi. Dia lebih sering mengisolasi dirinya di rumah, dan dia mulai menunjukkan tanda-tanda agresi, dan di rumah itu dia sering banget nyerang ibunya. Seiichi menyerang ibunya karena dia merasa berhak untuk melakukan itu. Dia selalu merasa karena dia anak tunggal, dia juga otomatis adalah pewaris tunggal. Dia merasa kalau semua harta orang tuanya itu adalah miliknya dia seutuhnya. Mungkin hal ini dilakukan di rumah karena dia itu tidak mendapatkan rasa hormat atau perhatian dari teman-temannya di sekolah. Jadi dia melampiaskan ini semua ke orang tuanya. Padahal orang tuanya nggak tahu apa-apa di sini. Ya lah, sikap orang tuanya normal-normal aja sama dia. Semakin naik kelas, Seiichi ini semakin susah berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di sekolahnya. Sampai akhirnya di titik dimana Seiichi itu udah nggak mau pergi ke sekolah dan dia menjadi tertutup di rumah. Dia selalu diam di kamar, dia selalu main di depan komputernya, dan dia menjadi pribadi yang disebut dengan hikikomori, atau lebih suka menyendiri dan nggak suka bersosialisasi lah sama orang-orang. Orang tuanya Seiichi ini sering berpergian ke beberapa daerah di Jepang dan memaksa Seiichi untuk ikut di akhir pekan dalam perjalanan panjang yang dilakukan oleh orang tuanya. Seiichi nggak seneng banget berinteraksi dengan dunia luar. Nah, hal yang paling dia senangi adalah diam di depan komputer, dan dia itu punya sebuah profil di forum Toucan. Ini tuh sama seperti forum Reddit di Amerika Serikat. Di forum Toucan, dia punya profil bernama Cat Killer. Tapi ternyata bullying yang dia hadapi itu nggak cuman di dunia nyata aja, tapi di dunia online dia juga mendapatkan bullying. Dia diolok-olok oleh beberapa orang karena nama profilnya tuh nggak sesuai sama dia. Akhirnya si Seiichi mengubah nama profilnya yang awalnya Cat Killer itu menjadi Neo Mugicha. Makanya kasus ini kan namanya insiden Neo Mugicha. Ya, Neo Mugicanya itu dari nama profil si laki-laki ini di Toucan. Pada bulan Maret tahun 2000, ayah Seiichi menemukan pisau, pistol setrum, dan semprotan merica di lemari kamar tidurnya Seiichi. Ibu Seiichi juga menemukan catatan bunuh diri yang ditulis di laci mejanya Seiichi. Kedua orang tuanya ini sebenarnya khawatir banget akan keselamatan anaknya, dan akhirnya membawa si Seiichi ke psikolog. Mereka juga menelpon polisi dan meminta polisi untuk membantu anak mereka, supaya tidak lebih jauh lah jadinya. Di sini pihak polisi memberitahu orang tua Seiichi bahwa polisi itu nggak bisa membantu banyak, karena ternyata hasil psikolog dari Seiichi itu baik-baik aja, nggak ada yang salah. Tapi di sini ibu Seiichi itu tetap kayak ngerasa nggak puas dengan hasil yang dia dapatkan. Ibu Seiichi lalu menghubungi seorang psikiater terkenal di Jepang. Di sini ibunya meminta tolong sama polisi dan staf yang ada di rumah sakit jiwa untuk mendatangkan psikolog terkenal untuk menahan Seiichi dan memasukkannya ke pusat psikiatri Hizen di Saga. Di sini Seiichi benar-benar merasa dikhianati dan dia menyerang ibunya karena nggak terima dengan apa yang dilakukan oleh ibunya. Di sini Seiichi juga mengancam orang tuanya sebelum akhirnya dia pergi. Ya, tapi Seiichi nggak bisa pergi karena udah ditangkap dan akhirnya dia itu tetap berada di pusat psikiatri itu selama beberapa bulan lah untuk penyembuhan.
Akhirnya, untuk sementara waktu, si Seiichi itu dibebaskan kembali ke rumah orang tuanya karena pada saat itu sedang liburan Golden Week di Jepang. Dan dia tampaknya berperilaku baik lah selama di rumah sakit tersebut, karena normal-normal aja, nggak ada yang terjadi. Ketika Seiichi sudah berada di rumah orang tuanya, di saat semua lagi baik-baik aja, Seiichi tiba-tiba kepikiran. Dia berbohong kepada orang tuanya dengan mengatakan dia ingin pergi bersepeda. Tapi nyatanya Seiichi malah pergi ke toko untuk membeli sebuah pisau dapur. Dia awalnya berencana untuk pergi ke sekolah menengah pertama, memasuki kelasnya satu-satu, dan menusuk banyak siswa yang ada di sana. Sebanyak apapun dia ingin menusuk orang intinya. Dan ketika semua sudah ditusuk, dia akan pergi ke atap sekolah, dan ketika polisi dan media sudah menemukannya, dia akan terjun dari atap tersebut, dan dia akan terbunuh. Itu rencana di kepalanya. Tapi dia lupa kalau pada saat itu sudah masuk Golden Week, dan semua sekolah itu tutup pada saat Golden Week. Mengetahui kenyataan ini, Seiichi itu kesel sebenarnya, tapi tetap tekadnya sudah bulat. Dia pengen melakukan sesuatu untuk mengeluarkan hasratnya menghilangkan nyawa seseorang. Akhirnya, pada 3 Mei, dia itu menuju ke sebuah terminal bus. Nah, disinilah dia ingin melakukan aksi terornya. Dia datang ke terminal bus dan naik bus Nissin Nippon Railroad Corporation. Dan terjadilah apa yang sudah aku ceritakan tadi. Ternyata, sebelum si Seiichi mau melakukan kejadian terornya, dia sempat membuat sebuah pesan rahasia di situs Toucan yang mengatakan bahwa dia akan melakukan serangan. Lalu, bagaimana dong dengan kondisi Seiichi setelah dia ditangkap karena pembajakan bus tersebut? Seiichi ditangkap segera setelah polisi membawanya turun dari bus. Seiichi ditangkap karena melanggar Undang-Undang Kontrol Senjata Api dan Pedang karena kepemilikan pisaunya, dan hukuman pemerasan yang melibatkan penyanderaan karena membajak dan juga menyandra orang-orang yang ada di bus. Dia juga kemudian dijatuhi hukuman karena membunuh Tatsuko Tsukamoto. Saat ditahan, petugas polisi menggeledah semua rumahnya dan kamarnya si Seiichi. Dia membawa beberapa bagian barang-barangnya Seiichi dan menaruhnya di kotak. Seiichi juga diberikan tes psikolog untuk melihat apakah Seiichi cukup kompeten untuk melakukan pengadilan. Nah, polisi melemparkan kayak beberapa pertanyaan sama Seiichi, tapi Seiichi nggak pernah mau menjawab. Seiichi nggak mau menjawab pertanyaan kenapa dia membajak bus tersebut. Seiichi nggak mau makan, dan sikap Seiichi ini agak aneh. Dia tuh berperilaku yang tidak wajar, dan kata-kata yang dia ucapkan itu tidak dimengerti oleh orang banyak. Karena pada saat kejadian, usia Seiichi masih 17 tahun, pengadilan itu mengatakan bahwa Seiichi ini akan dibawa ke fasilitas pemerintahan daripada dia di penjara. Karena ternyata hasil dari tes psikologinya dia, ternyata si Seiichi itu mengalami sebuah gangguan mental gitu, gangguan disosiatif. Jadi dia tuh nggak bisa dibawa ke penjara dan lebih baik dibawa ke rumah sakit aja untuk diobati gitu. Karena mentalnya Seiichi itu nggak baik-baik aja, Seiichi dikirim ke sekolah reformasi medis Kyoto selama 5 tahun. Dan dia itu bebas dari sekolah itu di tahun 2006, tepatnya di bulan Januari ketika Seiichi berusia 22 tahun. 2 bulan kemudian, pada Maret 2006, si Seiichi itu sudah selesai melakukan uji coba pelepasannya dia, karena dia itu sudah bersikap baik dan juga ya udah dia sudah dilepaskan secara permanen dan kembali ke masyarakat. Jadi nggak ada hukuman lain lah selain itu. Nah, Good Mood, itu dia kisah tentang Neo Mugicha dari Jepang. Menurut kalian gimana? Kalau menurutku sih, kasus pembulian itu memang fatal banget. Ya, karena kan yang dibully anak-anak remaja yang notabene di mana mereka belum bisa berpikir dengan keadaan atau kondisi yang mereka alami saat itu. Jadi ya, kenapa si anak laki-laki ini bisa melakukan hal sekeji itu? Karena dia nggak dapat pengawasan yang baik dari orang dewasa. Sampai dia itu punya dendam yang mendalam. Banyak orang yang membuli dia dulu, ya akhirnya dia meluapkan dendamnya itu di teror yang ia lakukan ini. Mungkin kalian bisa diskusi di kolom komentar, apa pendapat kalian tentang kasus Neo Mugicha ini. Oke, terima kasih telah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!